orang yang nge-gym dikatain. Tapi udah rame juga di Instagram. Kira-kira kalau misalnya dihubungin sama sales, apa kata Coach Arif ya? Coach, Ya, kenapa? ini lagi ada yang rame-rame di Instagram. Coach sudah tahu belum tentang gym? Oh, tahu yang dikatain tuh. Iya, betul, Tunggu Coach. sebentar ya. Saya selesaiin dulu, tanggung nih, tinggal 2 lagi. Oke, siap, Coach. Nah, ini menarik nih. Jadi, ya kan lagi ada yang bicarain ya tentang kalau orang yang nge-gym itu dikatakan itu ya oleh salah si tokoh itu ya, anak muda itu ya. Iya. Nah, apa yang bertanya nih? Ini Coach, kan kalau misalkan katanya tuh orang pinter aja yang nge-gym dikatain. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita sebagai sales nih Coach, itu apa hubungannya sih Coach dengan orang nge-gym? Mereka kan pinter-pinter aja gitu Coach. Nah saya cerita sedikit gini dulu. Dulu saya adalah seorang sales yang nggak pernah olahraga. Saya cuma kerjanya jualan dan makannya pun kadang telat. Itu malah membuat tubuh saya menjadi nggak sehat. Saya baru ngerasain ketika umur saya menjelang 50. Ketika menjelang umur 50, saya mulai kena problem-problem atau beberapa penyakit, termasuk dari dengkul nggak kuat. Ya walaupun kalau ditanya sebagai sales, saya suka jalan kaki kan. Tapi ternyata itu beda, nggak ada hubungan sama olahraga gitu loh. Yang kedua, saya kena bahu saya sakit karena banyak bawa barang-barang berat. Jadi itu bener-bener ganggu saya banget. Nah, memang kalau kita sebagai sales, pertama kita nggak mau latihan, ya itu terserah mereka. Tapi ujung-ujungnya, sampai di suatu titik, akhirnya kita menyadari bahwa tingkah laku kita atau perilaku kita sebelumnya akan mempengaruhi untuk masa depan kita. Itu yang nggak bagus dong. Iya, betul. Nah, ini yang menarik lagi. Ada kenyataan yang menarik. Grant Cardone, salah satu pakar selling dunia, dia mengatakan bahwa kalau seorang sales itu harusnya idealnya adalah menjaga kebugaran tubuh. Makanya kenapa saya juga menjaga kebugaran tubuh saya. Saya latihan 1 minggu 4 kali gym di rumah. Kebetulan karena saya suka malas keluar. Ya memang alat saya nggak mewah. Saya juga pakai dumbbell. Ya makanya pakai dumbbell untuk latihan dan sebagainya. Dan saya juga melakukan treadmill 1 minggu sampai kurang lebih 150 sampai 160 menit per minggunya. Nah, karena saya sadar, karena saya butuh badan saya untuk terus berkarya sampai 100 tahun. Itu tujuan saya. Nah, begitu juga para sales. Kalau dia lemes, kalau dia capek, gimana caranya dia bisa ngomong dengan semangat? Betul nggak? Betul. Makanya kenapa seorang sales itu harus semangat. Nah, yang menarik lagi adalah, kalau kita jadi seorang sales, ketika kita disuruh latihan, anggaplah latihan beban tertentu. Kita kadang-kadang nggak bisa ngangkat. Itu berat banget rasanya. Kadang boleh jujur ya, saya disuruh jalan, misalkan jalan di treadmill. Saya disuruh jalan, misalkan kayak hari ini saya latihan 1 jam di treadmill. Itu rasanya pengen berhenti di menit 40 tuh. Udah capek atau gimana, Coach? Bosen. Oh. Bosen, capek, udah males kaki jalan, dan sebagainya. Itu sebenarnya bisa aja saya bilang, udah deh, saya stop. Betul nggak? Betul. Tapi enggak, itu malah membantu saya untuk disiplin supaya saya tetap berjuang sampai menit 60. Dan akhirnya tadi saya latihan kurang lebih, kalau kamu nggak salah kan kamu juga nelfon aku tadi kan? Kita zoom kan sebentar kan? Iya. Itu saya berhenti di menit 67 kalau nggak salah. Nah, berarti pertanyaan yang menarik adalah, ini melatih kita sebagai seorang sales ketika kita jualan, kita capek, letih, kena hujan, dan sebagainya. Kalau kamu sudah niat pengen punya income berapa, maka apa yang akan kamu lakukan? Tembus. Iya. Betul nggak? Betul. Kalau nggak apa? Kalau udah, ini kebiasaan menarik. Kalau kita sudah punya kebiasaan menunda, sampai kapanpun kita punya alasan untuk tidak capai target. Bakal berhenti di menit berapa? Menit berapa berhenti. Ya, atau menit berhenti di hari ke 20, misalnya hari 27. Aduh, kayaknya gua nggak nyampe deh, udah nih nyerah aja. Padahal kadang-kadang saya bisa jualan di momen-momen sampai tanggal 20, kalau saya bahasa saya, tanggal 30 sampai tanggal 31, selama gong belum berbunyi, selama bel pulang belum berbunyi, itu saya masih jualan. Nah, itu menjadi sebuah kebiasaan yang sangat ngebantu ketika berolahraga. Dengan berolahraga, saya punya kebiasaan mindsetnya jalan lakukan terus. Begitu juga ketika ngangkat dumbbell. Ketika ngangkat dumbbell, waduh nggak kuat nih. Apalagi kalau latihan dumbbell atau latihan beban ini, kita diminta sampai failure. Failure itu pengertiannya apa? Ketika kita ngangkat sesuatu, gitu, misalkan saya kasih contoh ya, ketika kita ngangkat sesuatu,
Dan anggaplah saya nggak kuat dan berhenti di sini, udah gemeter. Tapi saya terus paksakan, dan akhirnya berhasil. Saya menemukan bahwa itu sangat ngebantu ketika jualan. Dimana ketika kita, aduh kayaknya nggak bisa deh, aduh kayaknya customer nggak mau beli, aduh deh kayaknya udah kayaknya udah mau finish nih. Ya udah, kita terus paksa. Nah, akhirnya itu membentuk disiplin saya untuk menjadi seorang sales yang luar biasa. Ya kalau yang ngomong itu kan saya paham, dia masih muda ya kan? Kenapa ketawa? Ya lucu aja gitu, Coach. Lucunya Kalau gimana? masih muda kan kita kayak butuh badan yang sehat, Ya, butuh karena kebiasaan yang betul. bagus gitu kan, Coach. Karena dia masih muda kan, buktinya mungkin badannya masih sehat kan? Bisa Tapi jadi. nanti problemnya adalah setelah after Pas lagi tua. 40-45 tahun, Iya, itu akan merasa bermanfaat banget. Apalagi kita berharapnya tidak menjadi sales staff dong. betul. Udah 45 harapnya paling minimal apa? Ya manajer GM dong. Iya. Nah kalau manajer GM berarti tantangannya lebih berat nggak? Lebih berat. Ya nggak? Tantangannya kalau GM kan artinya satu company harus kita handle kan? Kita harus capai target. Nah itu yang terjadi. Makanya nge-gym merupakan bagian dari kita supaya bisa disiplin, supaya bisa fight. Jadi kalau mama kita dikatakan itu goblok gitu ya, karena kita melakukan olahraga, ya mungkin saya bisa mengerti mungkin jalan pikiran dia. Jalan pikiran dia maksudnya kita cuma hanya melakukan secara konsisten gerakan yang sama terus-menerus, dianggap kurang kreatif. Dianggap kurang kreatif. Jadi kalau misalkan, ini kebetulan saya keringetan ini nih. Jadi dibilang kurang kreatif, maksudnya apa? Kalau kita latihan, dan kita terus latihan terus gitu ya, mungkin dianggap nggak kreatif. Makanya dia selalu bilang gini, latihan gym itu bisa bilang goblok. Masih mending kalau latihannya lari, katanya gitu. Mungkin lari karena ada ide-ide kreatif, bagaimana cara ngatur pace dan sebagainya. Sebenarnya kalau gym ngerti, itu ada tekniknya. Saya pernah latihan gym tanpa personal trainer, dengan personal trainer. Beda loh hasilnya. Yang artinya, itu buat kita belajar juga, bahwa kalau kita jualan, cuman merubah sedikit saja, hasilnya berbeda. Saya dulu lingkar pinggang, itu sampai waktu terakhir pertama kali saya mulai gym, itu sekarang saya udah biasa intermittent fasting, dulu 98. Sekarang pinggang saya udah 87. Wow. Nah, makanya pertanyaan menarik, kenapa? Karena saya udah mulai ngerti triknya. Yang artinya, kalau kita mau nurunin berat badan, bisa nggak? Bisa. Kalau kita bisa nurunin berat badan, masa kita nggak bisa sih nyampe target dengan berbagai cara, betul nggak? Betul. Itulah maksudnya. Yang kedua, tahu nggak kalau orang kurang tidur dampaknya apa? Dampaknya orang kurang tidur adalah otak nggak bisa mikir. Iya. Memang masih muda, bisa. Waktu udah tua berbeda. Dan menariknya, gym itu melatih kita tidur nggak boleh lebih dari jam 10 malam. Dan tidur itu harus dapat 8-9 jam. Bukankah itu bagus? Iya. Berarti bisa nurunin apa? Stres. Kalau bisa nurunin stres, dampaknya apa buat besok paginya kerja? Bisa lebih fresh, iya. Dapat ide banyak, betul nggak? Betul. Dan yang paling menarik adalah latihan gym itu sama seperti meditative state. Misalkan kayak tadi saya latihan, begitu saya latihan gitu kan, sambil mikirin, ini gimana cara yang bisa closing, kan dapat ide. Iya. Bener nggak? Iya. Nah itu adalah bagian-bagian yang dimana gym itu sangat berdampak buat orang untuk meningkatkan omset. Jadi kalau dikatakan goblok atau bodoh, saya sangat tidak setuju tuh. Ya gitu ya. Mungkin orang bilang, ya kamu nggak setuju karena kamu kan nge-gym. Ya, sebentar, karena aku udah ngerasain, sekarang di umur 51 tahun ini, saya udah ngerasain bahwa manfaat gym itu sangat luar biasa. Bahkan untuk daya tahan, perjuangan, untuk fight, untuk apa, itu jauh lebih tinggi. Gitu. Berarti kalau misalnya untuk sales nih Coach ya, tadi kan Coach bilang kalau ada personal trainer itu akan jauh lebih beda. Betul. Dampaknya. Sama seperti sales, kalau misalkan emang dia punya mentor atau seorang coach gitu, misalnya dari yang sebelumnya masih closing baru 1, 2, betul. Ketika ada dampingan, bisa konsultasi, betul. Itu bakal ada dampaknya lebih ya Coach ya? Betul, karena sales itu jadi gini, karena kan gini, saya kasih contoh yang gampang lah. Pada saat dulu latihan, kalau dulu kan latihan, misalkan saya kasih contoh yang gampang sederhana aja, kalau saya latihan dorong ini gitu kan ya, chest press, dulu dorong aja cepet-cepet gitu. Tapi ternyata setelah dorong ini dan dipelanin, ternyata dampaknya beda. Speednya ya? Speednya. Padahal beban beratnya diturunin. Loh, saya mulai mikir dong,
kalau gitu sales kamu nelpon 50 orang, sama kamu nelpon cuma 25 orang, tapi dengan metode yang tepat, hasilnya kan berbeda dong. Beda. Betul nggak? Betul. Daripada kamu maksa kerja keras, tapi nggak ada hasil, kenapa nggak lebih baik pakai cara yang singkat, tapi lebih oke? Nah, kalau ditanya letaknya gobloknya di mana ya? Saya juga nggak nangkep ya. Karena kita pada saat latihan kan milih mikir nih apa yang harus kita lakukan. Betul nggak? Iya, setiap Ya. gerakan pasti kayak muncul ide, gitu. muncul cara. Bahkan yang paling menarik ini ya. Dulu saya sama istri, itu latihan, gerakan yang sama, itu bisa saya ulangin 1 minggu 2 kali. Sekarang nggak lu? Saya dipecah menjadi latihannya cukup 1 gerakan jenis gerakan, atau 1 bagian tubuh, itu latihannya cuma seminggu sekali. Selama 4 kali. Jadi setiap minggu kita dapat 4 kali begitu. Dan menariknya, saya cuma latihan 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam 10 menit dan sebagainya. Hasilnya jauh lebih efektif dibandingkan saya melakukan 2 kali. Cara tidurnya salah, bahkan gizinya pun salah. Tahu nggak yang paling gawat buat kita apa? Kalau lagi musim-musimnya kayak gini katanya musim-musimnya flu. Bagaimana? Apakah kamu ngeliat ada saya kena flu? Enggak kan? Saya baik-baik aja kan? Pilek juga kagak, apa juga enggak. Itu terjadi karena kita menjaga kualitas tubuh. Ke pertanyaan menarik. Kalau sales sakit, boleh nggak sakit? Boleh. Boleh. Capai target? Jadi otomatis enggak? Iya. Bener nggak? Iya, betul. Yang rugi siapa? Bukan perusahaan. Kita yang rugi karena kita dapat komisinya. Jadi, seorang sales yang baik adalah harus menjaga kebugaran tubuh, baik dengan berlari, atau bukan berlari dari kenyataan ya, berlari dan juga melakukan fitness supaya tubuh jauh lebih sehat dibandingkan sebelumnya. Gitu. Oke. Nah, mungkin udah cukup sekian dulu ya, Coach ya. Ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, boleh teman-teman mungkin langsung tanya aja ya, Coach, di kolom komentar. Iya. Ya, cukup sekian dari aku, Aulia. Dan saya Coach Antoni Sarif mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa. Salam performance. Bye-bye.